Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen data. Hari ini kita akan membahas mengenai uji asumsi data untuk interval dan rasio. Uji asumsi data interval atau rasio itu ada 3. Yang pertama adalah uji T1 sampel, yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang ketiga adalah uji goodness of fit. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu uji T1 sampel. Uji one sample test atau uji satu sampel umumnya digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Selain itu, uji T1 sampel juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif jika data berskala, interval, atau rasio. Berikut adalah contoh di mana seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS itu adalah 75. Untuk membuktikan, peneliti tersebut memilih 12 orang siswa yang aktif di OSIS, di mana rata-rata hasil belajar 12 orang siswa adalah sebagai berikut yang tersaji di dalam tabel. Yang pertama kita lakukan adalah menguji normalitas data. Karena uji T1 sampel termasuk uji parametrik, maka kita harus menguji normalitas datanya. Untuk uji normalitasnya, kita klik Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian Explore. Pada kolom Explore, kita masukkan nilai rata-rata ke kolom Dependent List. Untuk displaynya, klik Both. Lalu kita klik plot. Pada plots, centang normality plots with test. Kemudian klik continue dan OK. Pada output muncul tabel test of normality di mana kita lihat nilai Shapiro-Wilk-nya memiliki signifikansi sebesar 0,368. Maka nilai signifikansi ini kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05, di mana nilai signifikansinya lebih besar daripada nilai alfa, maka dapat kita simpulkan bahwa data kita berdistribusi dengan normal. Karena data sudah berdistribusi dengan normal, maka kita lanjutkan dengan uji one sample t-test. Untuk melakukan uji one sample t-test, kita klik Analyze, Compare Mean, one sample t-test. Pada jendela one sample t-test, kita masukkan variabel rata nilai ke dalam tes variabel. Lalu pada test value-nya kita isikan 75. Karena tadi penelitinya mengatakan bahwa rata-ratanya adalah 75. Kemudian klik OK. Pada output terdapat dua sampel, terdapat dua tabel, yaitu tabel one sample statistik dan tabel one sample test. Pada one sample statistik itu berisikan rata-rata nilai, kemudian standar deviasi dan standar error. H0 di penelitian ini adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Sedangkan H1-nya, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS itu tidak sama dengan 75. Keputusan ujinya, jika nilai signifikansi totalnya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi totalnya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Dari tabel one sample test, kita bisa lihat bahwa nilai hitungnya adalah 3,029, nilai degree of freedom-nya 11, dan nilai signifikansi totalnya 0,011, di mana nilai 0,011 kita bandingkan dengan alfa, dia lebih kecil, maka H0-nya kita tolak. Kesimpulannya, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS itu tidak sama dengan nilai 75. Uji yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov.
Uji Kolmogorov-Smirnov adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Contoh pada uji Kolmogorov-Smirnov ini ada dua buah variabel bebas, yaitu variabel X1 dan X2, serta satu variabel terikat, yaitu variabel Y. Data yang seperti tercantum di presentasi. Langkah yang pertama dilakukan adalah mencari nilai unstandardized. Untuk melakukan pencarian terhadap nilai unstandardized, caranya adalah klik analyze, regression, dan linear. Kita masukkan variabel Y ke dalam kolom variabel dependent, dan kita masukkan X1 dan X2 ke dalam independent. Lalu klik save. Pada kolom save, klik unstandardized di bagian residual. Klik continue, kemudian OK. Untuk uji Kolmogorov-Smirnovnya, data yang kita gunakan adalah data hasil dari pencarian nilai unstandardized tadi. Jadi nilai unstandardized itu akan muncul di data view kalian. Untuk uji Kolmogorov-Smirnovnya, klik Analyze, Legacy Dialog, kemudian One Sample KS, Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita masukkan variabel unstandardized residualnya tadi ke dalam tes variabel list, kemudian centang normal untuk bagian tes distributionnya. Lalu klik OK. Pada output, kita bisa lihat output one sample Kolmogorov-Smirnov testnya di bagian nilai signifikan to tail, yaitu 0,2. Di mana hipotesis 0 untuk penelitian ini adalah data mengikuti distribusi tertentu, sedangkan H1-nya data tidak mengikuti distribusi tertentu. Untuk keputusan ujinya, nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya kita tolak. Dan jika nilai signifikansi to tail-nya lebih besar daripada 0,05, H0-nya kita terima. Dari data yang ada atau dari output yang ada, didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,200, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, sehingga H0-nya kita terima, atau bisa kita simpulkan bahwa data mengikuti distribusi tertentu. Kemudian ada uji goodness of fit. Uji goodness of fit itu adalah pengujian kecocokan atau kebaikan suai antara hasil pengamatan, frekuensi pengamatan tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya atau frekuensi teoritis. Uji goodness of fit itu masuk ke dalam uji chi-square. Tapi ketika kita ingin melakukan ujinya, kita menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Caranya klik Analyze, Legacy Dialog, kemudian One Sample KS. Nah, untuk melakukan uji goodness of fit, yang kita masukkan ke dalam kolom tes variabel list adalah nilai X1, X2, dan Y-nya. Kemudian kita centang test distributionnya normal dan uniform. Kemudian kita klik OK. Berikut adalah output dari uji goodness of fit, di mana yang kita lihat adalah tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test 2. H0 pada uji ini adalah data yang diambil seragam, sedangkan H1-nya data yang diambil tidak seragam. Untuk nilai signifikansi to tail yang lebih kecil atau kurang dari 0,05, H0-nya ditolak, sedangkan untuk yang nilai to tail-nya lebih besar daripada 0,05, H0-nya diterima. Dapat kita lihat bahwa pada X1, X2, dan Y, nilai signifikan to tail-nya sebesar 0,000, di mana itu lebih kecil daripada 0,05,
maka kita simpulkan H0-nya ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang kita ambil itu tidak seragam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai uji asumsi data dengan skala rasio ataupun interval. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.